Ada seorang remaja yang bernama Li Bai. Dengan raut wajah marah ia mencoba menerobos istana Taiji. Apa yang membuatnya marah belum diketahui. Dengan ilmu pedang yang mendominasi ia begitu mudah melewati para penjaga di garis depan. Melihat tembok pertahanan istana mulai naik, Li Bai memilih menghindari sebagian para penjaga dan bergegas menuju tembok tersebut. Kemudian ia melompati tembok penghalang yang hendak ditutup dan menghancurkan pintu gerbang yang ada di sana. Ia pun berjalan ke depan tanpa adanya rasa takut. Tidak jauh mata memandang sudah ada penjaga yang lebih kuat bersiap menghadang Li Bai. Tanpa basa-basi lagi Li Bai melumpuhkan mereka semua. Datanglah polisi kehakiman yang bernama Li Yuanfang. Nampaknya orang ini pun juga bukan tandingan dari Li Bai. Ada juga menteri kehakiman bernama Direnji yang mengingatkan Li Bai untuk tidak melangkah lebih jauh karena jika Li Bai melangkah satu langkah saja maka Li Bai akan dihukum mati. Sayangnya Li Bai tak peduli dan tetap mencoba menerobos masuk. Sepertinya ilmu bela diri Direnji tak bisa diremehkan. Di samping itu Li Yuanfang mencoba membantu Direnji menghentikan Li Bai. Selain mereka berdua ada sosok wanita dayang bernama Sangguan Waner. Dari dalam istana terdengar suara yang bertanya kepada Waner, siapa orang yang datang. Itu adalah Li Bai, seorang pendekar tiada taraf, orang yang elegan dan romantis. Orang sembrono yang mengejutkan dunia. Sepuluh hari yang lalu ada jamuan arak dan puisi. Sangguan Waner berada di jamuan ini, ia dihampiri oleh Menteri Perekonomian bernama Ling Huen. Diketahui acara ini dibuat oleh Ling Huen. Ia mengundang para sastrawan ke Balai Kuci. Li Bai juga diundang dalam acara ini, nampaknya Ling Huen masih menunggu kedatangannya sebelum memulai perjamuan. Beberapa saat kemudian Li Bai datang dengan membacakan sebuah puisi. Dikabarkan Li Bai membuat perjanjian, di mana jika ada orang yang bisa mengalahkannya dalam 3 jurus maka Li Bai akan memberi orang tersebut satu kalimat puisi. Ada seseorang yang menantang Li Bai. Li Bai hanya menggunakan ranting pohon untuk melawannya. Ia beradu ilmu pedang sambil membacakan sebuah puisi. Meski hanya menggunakan ranting, Li Bai memenangkan pertandingan ini. Semua orang kagum dan memberikan tepuk tangan. Bai Xiong Shijian Shuangjue. Di perjamuan ini ada benda-benda menarik juga dipamerkan. Ling Huen menunjukkannya kepada Li Bai, tapi tidak ada satupun dari benda itu menarik perhatian Li Bai, bahkan ia malah mengkritik benda yang dipamerkan tersebut. Hal ini membuat Sangguan Waner menganggap Li Bai sombong. Tanpa diduga masih ada satu benda lagi yang belum ditunjukkan oleh Ling Huen, yakni poci giok yang terbuat dari satu potongan giok dingin. Karena Li Bai sepertinya menyukai benda ini, Ling Huen menjadikan poci itu sebagai taruhan untuk bertanding pedang. Bahkan mereka diiringi oleh sebuah tarian. Salah satu dari penari itu bernama Liu Ying dari Gurun Awan. Pertandingan pun dimulai. Di tengah pertandingan tiba-tiba sang penari Liu Ying terjatuh. Alhasil pertandingan terpaksa berhenti karena Li Bai menyelamatkan gadis kecil itu. Kemudian Li Bai menyelesaikan pertunjukan dengan beberapa goresan pedang. Penyebab Liu Ying jatuh ialah karena ia mempunyai penyakit mata yang membuat dirinya tidak bisa melihat dengan jelas. Li Bai menghibur gadis kecil itu agar tidak bersedih. Lantas gadis itu dibawa pergi untuk beristirahat. Meski pertandingan ilmu pedang tidak sampai selesai, Ling Huen mengakui ilmu pedang Li Bai dan memberikan poci giok yang dijanjikan sebelumnya. Cerita balik lagi nih di mana Li Bai menerobos masuk istana Taiji. Setelah mengalahkan Li Yuanfang dan Direnji, kini Li Bai dihadang oleh Sangguan Waner, sama seperti dua orang sebelumnya. Li Bai tanpa kesulitan melewati Waner. Diceritakan ada orang yang memberi Li Bai sepucuk surat pada jamuan arak dan puisi. Namun ia baru membaca surat itu setelah lewat 2 hari. Surat itu dikirim oleh ibunya. Setelah membaca surat tersebut Li Bai bergegas kembali pulang ke kota Suyue.
Ibunya sangat senang melihat Li Bai kembali. Ia menunjukkan labu yang ditanam saat Li Bai pergi kini sudah tumbuh besar. Labu tersebut hendak dibuat labu arak oleh ayahnya untuk diberikan kepada Li Bai, namun Li Bai menunjukkan poci giok yang diberikan oleh Ling Huwen yang membuat ayahnya sedikit tidak senang. Selain itu ayahnya juga tidak suka jika Li Bai terus saja merantau. Ia ingin Li Bai selalu berada di kota Suiyue untuk menjalankan usaha. Tapi Li Bai malah memilih pergi ke kota Chang'an untuk bertanding ilmu pedang dan puisi yang tidak menghasilkan prestasi. Biasalah ya perselisihan antara seorang ayah dan anak yang berbeda keinginan. Karena kesal Li Bai meninggalkan ayah dan ibunya. Malam ini adalah malam di mana festival bunga diadakan. Namun setelah beberapa saat Li Bai menyadari ada yang aneh karena ia tahu festival bunga sudah diadakan kemarin. Satu persatu orang di sekelilingnya menghilang. Ia pun terperosot jatuh ke jurang tanpa dasar. Setelahnya ia terbangun dari tidurnya. Rupanya tadi hanyalah mimpi. Namun saat ia terbangun kota Suiyue sudah menghilang berubah menjadi reruntuhan. Tak ada satupun rumah yang tersisa. Ia melihat ada bendera kota Chang'an, ia pun tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kota Suiyue. Inilah alasan Li Bai menerobos masuk istana Taiji di kota Chang'an. Namun hal ini seketika berhenti begitu ia mendengar suara adiknya. Lalu adiknya menceritakan kejadian sebenarnya. Saat itu semua orang berubah menjadi seperti kaca lalu mereka semua menghilang. Ia selamat karena diselamatkan oleh prajurit Chang'an, sayangnya orang tua Li Bai tidak terselamatkan. Hal ini membuktikan bahwa apa yang dibayangkan oleh Li Bai selama ini tidaklah benar. Prajurit Chang'an tidaklah bersalah. Alasan Li Bai melihat kota Suiyue baik-baik saja saat ia pulang karena dia terkena ilusi saat menghirup debu asap yang ditinggalkan oleh penyihir. Li Bai pun tertunduk lesu meninggalkan istana Tiaji. Ia tidak dihukum karena sang pemimpin dari istana Taiji yang disebut sebagai Maharani mengerti bagaimana keadaan Li Bai saat ini yang kehilangan kedua orang tuanya. Meski begitu ia menyadari ada suatu hal yang lebih menakutkan. Ia menyesal tidak langsung membuka surat dari ibunya. Jika saja ia membukanya lebih awal mungkin ia bisa pulang sebelum musibah menimpa kota Suiyue dan kedua orang tuanya. Terlihat Sangguan Waner mengikuti Li Bai untuk memastikan keamanan kota Chang'an, ia juga meminta Li Bai untuk tidak ikut campur menyelidiki masalah hilangnya kota Suiyue. Namun Li Bai malah marah. Untungnya ia segera bisa mengendalikan dirinya. Saat melihat kembali surat dari ibunya ia menyadari bahwa surat itu sudah terbuka sebelum dia membukanya. Lalu ia bergegas menemui Ling Huwen untuk menanyakan hal tersebut, sayangnya Li Bai tidak mendapat informasi mengenai siapa yang membuka suratnya. Mengenai Liu Ying gadis kecil saat itu, kini masih berada di tempat ini, ia sedang menjalani pengobatan penyembuhan matanya. Keadaannya sekarang menjadi lebih baik, karena tak memperoleh informasi, Li Bai meminta daftar alamat tamu yang datang saat perjamuan. Ia berniat menanyai mereka satu persatu. Ia mendatangi para tamu yang datang saat perjamuan ditemani oleh Ling Huwen dan Sangguan Waner, sayangnya sampai saat ini ia belum mendapatkan informasi apapun. Hingga kepalanya pusing mendengar suara ibunya yang terngiang di benaknya. Malam ini tepatnya tanggal 9 Maret. Kota Chang'an memiliki tradisi mengenang nenek moyang. Menurut tradisi kuno menerbangkan lampion terang untuk mengenang dan bulan yang terang untuk menyampaikan impian. Ling Huwen menceritakan bahwa dirinya lahir di gurun awan. Kampung halaman merosot dan orang tua meninggal sehingga dia datang ke Chang'an, sedikit mirip dengan keadaan Li Bai saat ini, segala hal dan hubungan di dunia hanyalah sangkar dunia. Ia menasehati Li Bai untuk melepaskan ikatan agar bisa berjalan lebih jauh. Bagi Li Bai semua itu sudah tidak penting karena ayah dan ibunya telah tiada. Sekali lagi ia menyesal tidak dapat menyelamatkan ayah dan ibunya. Meski saat itu ia membuka suratnya tepat waktu, ia yakin dirinya juga akan enggan pergi dari Chang'an dan tetap menikmati minuman yang berkualitas. Di tengah-tengah penyesalan, Waner mengatakan bahwa ini adalah ulah penyihir. Orang tua Li Bai hanya menghilang. Mungkin masih ada ruang untuk memutar balikkan keadaan. Ini adalah kasus rahasia yang disembunyikan di paviliun rahasia pusat kehakiman yang dikelola oleh Di Renji. Ia pun segera pergi menemui Di Renji agar ditunjukkan di mana lokasi dari paviliun rahasia tersebut, namun Di Renji malah ingin menangkap Li Bai atas kejahatan yang dilakukan oleh Li Bai, perkelahian pun terjadi di antara mereka sampai membuat tempat itu berantakan.
Dengan segera perselisihan di antara mereka berdua terhenti saat Waner datang membawa perintah dari Maharani. Yakni memberikan izin Li Bai untuk masuk ke dalam paviliun rahasia. Dalam catatan gulungan reruntuhan kota Qianku, sebuah suku di wilayah negara Jinting memiliki sihir bernama Alam Mandala. Setelah beberapa waktu penyelidikan akhirnya Direnji memahami mekanisme dari sihir penyihir. Jurus tipuan Jinting bukan jurus mematikan melainkan memindahkan makhluk hidup ke ruang lain. Dengan kata lain mereka yang hilang tidak mati. Kota Suiyue bukanlah satu-satunya yang mengalami kejadian tersebut. Ditunjukkanlah beberapa wilayah yang mengalami kejadian serupa. Dari gurun awan hingga tembok besar Tiongkok. Skala dan jumlah seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh satu orang. Juga tidak dapat dicapai dengan jurus biasa. Alam Mandala sendiri hanyalah sihir ilusi. Sedangkan saat ini bisa membuat satu kota dan wilayah lenyap tanpa alasan. Mendengarnya Li Bai segera teringat mengenai Liu Ying yang kemungkinan mampu menggunakan sihir ginting. Sayangnya saat menggeledah tempat tinggal Liu Ying, ia sudah tidak ada. Dilihat dari kesamaan lokasi kejahatan, kota Chang'an akan menjadi target selanjutnya. Li Bai menyadari bahwa semua lokasi kejahatan pernah muncul dalam puisinya. Namun dirinya tidak pernah menulis kota Suiyue. Di sini Waner mengetahui sesuatu. Ia tahu bahwa urutan puisi di hadapannya bukanlah puisi dari Li Bai melainkan kumpulan puisi King Lian. 2 tahun yang lalu ada orang di Chang'an yang mencatat di sebuah buku. Kebetulan Waner pernah membacanya. Li Bai meminta Waner melanjutkan puisi yang ada di depannya. Dari sini Li Bai menebak bahwa kejadian di kota Chang'an akan terjadi di gerbang Zuk atau di Balai Kuci. Di tempat lain terlihat sosok Liu Ying berjalan terlatih-tatih di tengah pemukiman. Ia memegang kalung yang dipakai hendak mengeluarkan suatu kekuatan. Beberapa saat setelah ia memegang kalung tersebut suatu kristal menyelimuti tubuhnya dan membuatnya berteriak keras. Direnji membagi kelompok menjadi 2, dirinya dan Yuan Fang akan pergi ke gerbang Zuk. Sedangkan Li Bai dan Waner pergi ke Balai Kuci. Di perjalanan Li Bai sedikit heran dengan suasana yang sangat hening. Di tempat Direnji berada ada seorang lelaki yang terkena sihir kemudian mematung setelahnya. Li Bai juga melihat hal yang sama ada di depannya. Ia pun bergegas pergi dengan cepat. Ia menemukan suatu kristal melayang di udara. Kristal ini mengeluarkan kabut yang mampu membuat apapun menjadi seperti kaca lalu menghilang begitu mengenainya. Melihat kejadian ini Li Bai sangat yakin bahwa monster inilah yang mencelakai kedua orang tuanya. Segera ia berusaha mendekati monster itu, Waner mengikuti dari belakang. Setelah menghancurkan kristal tersebut terlihat Liu Ying berada di dalamnya. Liu Ying merasa kesakitan hingga meneteskan air mata sebelum akhirnya tubuhnya kembali tertutup oleh kristal. Li Bai yakin Liu Ying hanya dikendalikan dan bukan dalang sesungguhnya. Ia pun berusaha menghancurkan kristal untuk menyelamatkan Liu Ying. Setelah berhasil, Liu Ying menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mencelakai siapapun. Ini ia lakukan karena nyawa seluruh klannya berada di bawah cengkeraman orang lain. Belum sempat diketahui siapakah orang yang dimaksud. Liu Ying berubah menjadi kupu-kupu lalu menghilang. Li Bai sangat marah. Ia memang pernah membuat puisi tentang kampung halamannya tapi ia lupa. Tidak banyak orang yang mengetahuinya tapi ada satu orang yang pasti pernah melihatnya. Itu adalah Ling Huwen. Segera Li Bai menuju ke tempat Ling Huwen berada. Kekuatan besar memancar ke atas langit saat Ling Huwen mengaktifkan kekuatan kalung di tangannya. Pusaran besar di langit menyedot apapun yang sudah terkena sihir ke dalamnya.
Sementara Li Bai yang melihat dari kejauhan dihampiri oleh Waner berniat kembali ke istana untuk memohon arahan dari Maharani. Tapi Li Bai tidak ikut dan malah menuju ke tempat Ling Huwen berada. Li Bai. Kota Chang'an saat ini berada dalam kekacauan. Sampailah Li Bai di hadapan Ling Huwen. Pertukaran pun tak dapat dihindari lagi, di sini Ling Huwen tidak merasa bersalah sama sekali, bahkan ia cenderung bahagia dengan apa yang terjadi. Di tengah pertukaran mereka Ling Huwen dilindungi oleh suatu energi hijau dari kalung yang ia pakai. Energi ini sangat kuat, bahkan pelindung ini mampu menahan beberapa serangan dari Li Bai sebelum akhirnya bisa dihancurkan. Li Bai meminta Ling Huwen mengembalikan semuanya. Namun siapa sangka Ling Huwen menggunakan sihir untuk mengubah dirinya sendiri dan Li Bai menjadi seperti kaca dan menghilang tersedot ke atas langit. Setelah memasuki suatu dimensi, tubuh Li Bai kembali normal. Ia jatuh dari atas ketinggian. Lalu ia terbangun dan bingung melihat kondisi yang ada di sekitarnya. Situasi berubah saat Ling Huwen berada di tempat itu, Li Bai kembali terjatuh. Di sana ia melihat Ling Huwen yang begitu besar layaknya raksasa. Dari sini diketahui bahwa tempat ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Ling Huwen, maka dari itu Ling Huwen dapat keluar masuk tanpa halangan. Sedangkan di tempat ini hanya Li Bai yang bisa bergerak seperti biasa dan berbicara dengannya. Sementara itu di istana Taiji Maharani mengetahui jika Li Bai sudah dipindahkan ke alam ilusi. Ilusi yang diciptakan oleh Ling Huwen ini tidak bisa dihancurkan dari luar. Hanya bisa dihancurkan dari dalam. Maharani berniat mengaktifkan formasi semesta Qianyuan untuk menyegel Chang'an dan mencegah penyebaran alam ilusi. Sebelum itu ia meminta Waner memberikan perintah kepada Direnji untuk memimpin pengawal Jinwu mengawal rakyat melarikan diri secepat mungkin. Formasi Qianyuan hanya bisa bertahan selama 2 jam. Jika Li Bai menang itu adalah keberuntungan Chang'an, jika Li Bai kalah Maharani akan meledakkan formasi agar Chang'an musnah bersama alam ilusi untuk menghindari kejadian ini terulang. Nampak Li Bai kewalahan melawan Ling Huwen di alam ilusi. Namun ia tidak menyerah dan terus berjuang. Di alam ilusi ini, Ling Huwen mampu mengendalikan apapun termasuk serangan Li Bai. Li Bai benar-benar dibuat tidak berdaya. Tak ada satupun serangan yang ia lancarkan mengenai Ling Huwen. Hingga pada akhirnya Ling Huwen tak ingin bermain-main lagi dan mengirim Li Bai ke dalam ilusi di mana saat upacara festival bunga diselenggarakan. Sementara di Chang'an Maharani sudah sepenuhnya mengaktifkan formasi. Ia berusaha keras menyalurkan kekuatannya ke dalam formasi. Kemampuan Maharani ini diakui oleh Ling Huwen. Saat ini Li Bai kembali ke rumahnya. Di sana ia melihat kedua orang tuanya. Tapi ayah dan ibunya tidak bisa melihat kehadirannya. Li Bai pun sadar betapa pentingnya mereka berdua dalam hidupnya. Saat ini ia hanya menginginkan ayah dan ibunya kembali. Jika saja waktu bisa diputar. Ia tidak ingin pergi dari kota Suyue dan lebih memilih untuk selalu tinggal bersama mereka. Tak berapa lama ilusi kembali menghilang dan Li Bai sekali lagi jatuh ke ruang kosong. Diperlihatkan ingatan masa lalu Li Bai bersama kedua orang tuanya dari saat Li Bai bayi hingga di mana dirinya pergi meninggalkan rumah. Sementara itu tubuh Li Bai terus jatuh hingga ia melihat surat dan mengingat masa lalunya kembali. Ia pun menyadari sesuatu. Setelahnya muncul banyak sosok yang menyentuh Li Bai, di kerumunan itu ia melihat ayah dan ibunya. Dari sini Li Bai mendapatkan kekuatan tak terduga sehingga ia bisa mengatasi alam ilusi ini.
Di sisi lain Maharani sudah kehabisan energi dan berniat mengorbankan diri. Tapi hal itu tidak jadi dilakukan ketika mendengar Li Bai berpuisi dan melihat suatu robekan dari alam ilusi. Akhirnya Li Bai bisa menemukan keberadaan Ling Huwen. Saat ini Li Bai sepertinya lebih kuat dari Ling Huwen. Bahkan kekuatan Li Bai mampu menghilangkan sihir dari Ling Huwen. Pada akhirnya Ling Huwen berhasil dikalahkan. 离开之前，臣若非人间一位情愫。Alam ilusi segera hancur dan semua yang masuk ke dalam alam ilusi telah kembali seperti semula. Di akhir film Li Bai kembali ke kampung halamannya. Ayahnya memberikan labu sebagai wadah arak lalu mengisinya dengan arak kampung halaman untuk dibawa Li Bai pergi meninggalkan kota Suyue. Maksudnya merantau di kota seberang. Berbeda dari sebelumnya, kini ayah Li Bai mendukung penuh apa yang ingin dicapai oleh anaknya. Film ini didedikasikan untuk semua pengembara di luar sana. Juga keluarga yang menunggu di kampung halaman. Semoga bisa kembali dan berkumpul lagi.